Sejarah paling memilukan yang pernah terjadi adalah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua menyandang status sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah. Tak kurang sekitar 50-70 juta jiwa meregang seperti dilansir Wikipedia. Salah satu pemeran utama pada peristiwa ini adalah Nazi di bawah komando Adolf Hitler. Nazi berada di blok poros bersama Italia dan Jepang serta koalisi-koalisi lain. Kembali ke Nazi, ada yang menarik dari kisah seseorang yang tertangkap kamera menolak memberi salam kepada Hitler. Salam fasis khas Nazi adalah salam yang diwajibkan bagi para warga sipil bahkan seluruh warga Jerman kala itu. Salam ini digunakan sebagai isyarat dalam menyambut Hitler sang pemimpin sekaligus sebagai wujud loyalitas warganya kepada Hitler. Hormat tersebut ditampilkan dengan mengangkat tangan kanan dari leher ke udara dengan tangan melencang. Biasanya, orang yang memberikan hormat tersebut akan berkata Heil Hitler. Pemuda yang menolak memberi salam kepada Hitler itu adalah August Landmesser. Kejadian tersebut berlangsung ketika acara pembaptisan Hitler yang berlangsung di kapal Angkatan Laut Jerman, Blom and Voss, di Hamburg pada 13 Juni 1936. Dengan beraninya, Landmesser menolak mengangkat tangan di tengah ribuan orang yang memberi hormat kepada Hitler. Landmesser seorang diri tertangkap kamera tak melakukan penghormatan yang juga disebut Sieg Heil ini. Namun bukan tanpa alasan Landmesser melakukan ini. Ia tercatat tergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1931. 2 tahun setelah itu, Landmesser jatuh cinta dengan seorang perempuan Yahudi bernama Irma Eckler, hingga mereka berencana untuk melangsungkan pernikahan. Keduanya pun sempat mengajukan aplikasi pernikahan di Hamburg pada 1935. Namun ini ditolak lantaran bertentangan dengan hukum Nuremberg yang mulai diberlakukan. Seperti diketahui, hukum atau undang-undang Nuremberg ini begitu menyudutkan warga Yahudi Jerman dan warga Jerman Tulen dilarang menikahi pasangannya yang berdarah Yahudi. Setelah diketahui berhubungan dengan perempuan Yahudi, Landmesser dikeluarkan dari Partai Nazi. Tapi hal ini tak menyurutkan kisah cinta mereka. Keduanya akhirnya memiliki putri pertama mereka, Ingrid, pada bulan Oktober 1935. Karena hal itulah Landmesser menolak untuk memberikan hormat pada Partai Nazi maupun Hitler. Selanjutnya Landmesser pun dicap sebagai pembangkang. Kesal dengan keadaan tersebut, pada tahun 1937, Landmesser bersama keluarganya berencana untuk keluar dari Jerman dan menuju Denmark. Namun malang, mereka tertangkap di perbatasan. Landmesser diadili dengan tuduhan pelecehan atau penistaan terhadap ras yang diberlakukan di bawah hukum Nuremberg. Sempat ditahan, namun Landmesser dibebaskan bersyarat karena kurangnya bukti. Landmesser diperintahkan meninggalkan istrinya yang Yahudi tersebut oleh otoritas Jerman. Namun tetap saja ia menolak. Petaka dalam hidupnya mulai menghampiri. Landmesser kembali ditangkap pada tahun 1938 dan kali ini ia dijebloskan di kamp konsentrasi dan harus meringkuk selama 3 tahun. Selama ditahan, ia terpisah dari istri dan anaknya. Otoritas Jerman pun melacak keberadaan Irma Eckler dan menjebloskannya di kamp konsentrasi. Naasnya lagi, Irma sedang mengandung anak kedua Landmesser dan harus melahirkan anak keduanya di kamp tahun 1942. Lalu Irma bersama 14.000 warga lainnya dipindahkan dan tewas di kamp pembantaian. Sementara Landmesser dikirim ke medan perang pada 1944. Dan tragisnya, beberapa bulan setelahnya ia dinyatakan hilang di Kroasia hingga tak pernah kembali lagi.